Good morning, ladies and gentlemen. I would like to say thank you for coming in my presentation. It's great to see you all. My name is Agung Raka Agusinaya, NPM 224 11157, Class Management 22C. Di sini saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah sebuah studi mengetahui situasi serta kondisi pasar dan seberapa besar permintaan dengan jumlah produk yang akan diproduksi. Saat ini banyak perusahaan yang bermunculan akhirnya bersaingan terhadap memperebutkan konsumen semakin ketat. Definisi pasar dan pemasaran. Yang pertama, pasar. Pasar merujuk pada mekanisme di mana barang dan jasa ditukar, termasuk konsumen yang membeli dan produsen yang menjual. Aspek pasar merupakan sebuah upaya dalam mengetahui besarnya permintaan pasar yang akan diterima dari masyarakat, sekaligus juga untuk menempatkan posisi yang menguntungkan bagi proyek yang akan dijalankan. Kemudian, pemasaran. Pemasaran melibatkan aktivitas untuk mempromosikan, mendistribusikan, dan menjual barang atau jasa kepada konsumen yang merupakan bagian dari pasar. Aspek pemasaran digunakan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan produk yang dibuat oleh perusahaan. Dengan begitu Anda dapat menjual produk Anda. Contoh aspek pemasaran yaitu aspek lingkungan, aspek sumber daya manusia, aspek pasar, dan sebagainya. Pentingnya aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Aspek pasar dan pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Penelitian pasar membantu memahami kebutuhan konsumen dan persaingan di industri yang relevan. Sedangkan strategi pemasaran yang tepat dapat meningkatkan daya tarik produk dan layanan dalam pasar yang dituju. Analisis pasar. Analisis pasar melibatkan pengumpulan data statistik untuk memahami tren pasar. Grafik tren pasar digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan persaingan usaha di pasar. Analisis pasar adalah studi komprehensif tentang pasar tertentu dalam suatu industri, termasuk pemeriksaan sebagai komponennya, seperti ukuran pasar, faktor kunci keberhasilan, saluran distribusi, audiens target, profitabilitas, dan tingkat pertumbuhan, serta tren pasar. Segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Proses membagi pasar menjadi segmen-segmen yang homogen. Kedua, kriteria segmentasi. Variabel demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Yang ketiga, manfaat segmentasi. Memudahkan penentuan target pasar dan strategi pemasaran. Kemudian, target pasar. Target pasar adalah kelompok konsumen yang menjadi fokus utama dalam strategi pemasaran. Identifikasi target pasar meliputi demografi, perilaku, dan profesi konsumen potensial. Strategi pemasaran. Yang pertama, audiens target. Menentukan siapa yang merupakan target utama dari produk atau layanan. Yang kedua, saluran pemasaran. Memilih saluran yang tepat untuk menjangkau target pasar secara efektif. Yang ketiga, kesadaran merek. Membangun kesadaran dan identitas merek yang kuat di pasar. Yang keempat,
Strategi pemasaran. Mengembangkan rencana taktis untuk mencapai tujuan pemasaran. Kemudian, rencana pemasaran. Yang pertama, penetapan harga. Memutuskan strategi penetapan harga yang sesuai dengan pasar dan produk. Yang kedua, distribusi produk. Menentukan jalur distribusi yang efektif untuk mencapai target pasar. Kemudian yang ketiga, promosi efektif. Mengembangkan strategi promosi yang efektif untuk menarik pelanggan potensial. Selanjutnya, evaluasi dan pengendalian pemasaran. Yaitu ada evaluasi kinerja pemasaran, rencana kontrol pemasaran, feedback pelanggan, membantu hasil kampanye, ROI, dan KPI. Kemudian mengatur anggaran, mengawasi stok, dan mengendalikan promosi. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis respon pelanggan. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, analisis hasil studi kelayakan. Dalam mengevaluasi hasil studi kelayakan, perlu untuk memperhatikan setiap aspek pasar dan pemasaran yang telah dianalisis. Yang kedua, rekomendasi terkait strategi pemasaran. Berikan rekomendasi yang spesifik dan sesuai dengan hasil analisis pasar untuk mencapai target pasar yang diinginkan. Yang ketiga, pengendalian pemasaran. Tentukan strategi pengendalian pemasaran yang efektif untuk memastikan rencana pemasaran dapat diimplementasikan dengan baik. Thank you for your attention or time. I end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.